Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa podcast dimanapun berada, apa kabar? Jumpa kembali bersama kami yaitu podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Tentunya masih semangat dengan puasanya. Dan harapan semoga di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT, dimudahkan segala urusan sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan khidmat dan penuh dengan keberkahan. Amin. Baiklah pemirsa podcast yang dirahmati Allah SWT, dalam kesempatan ini sudah hadir narasumber kita yaitu Bapak Ridwan Yulianto SAG. Beliau adalah penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan yang insya Allah dalam kesempatan kali ini akan membahas topik yaitu dengan mengambil tema berbagi berkah di bulan yang indah. Waduh, tentunya judul yang sangat menarik dan membuat kita penasaran ya, berbagi berkah di bulan yang indah. Nah, apa yang dimaksud dengan berbagi berkah di bulan yang indah ini? Tentu saja agar nanti tidak semakin penasaran, segera saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ridwan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Bagaimana keluarga Pak Ridwan? Sehat semuanya. Sehat semuanya. Puasanya juga masih semangat ya. Ini tuku kloso nenggone Pak Ahmad. Walaupun puasa kudu tetap sehat. Sehat dan semangat. Luar biasa pantunnya. Pak Ridwan, mohon izin Pak Ridwan terkait dengan topik kita saat ini ya, berbagi berkah di bulan yang indah ini. Sebenarnya di sini apa sih Pak? Ini berkaitan dengan apa ya Pak Ridwan ini? Mungkin Pak Ridwan bisa menjelaskan Pak. Terima kasih. Saya sapa dulu penonton yang ada di manapun saat ini berada. Iya, Pak. Saya pantun lagi Bu ya. Wah, pantun lagi. Jangan suka menebar fitnah. Cakep. Nanti hidupmu jadi susah. Cakep. Jangan lupa infak, sedekah, plus zakat fitrah supaya Ramadan semakin berkah. Alhamdulillah. Ternyata di sini berbagi berkah di bulan yang indah itu toh Pak Ridwan yang akan kita sampaikan nanti yang akan kita bahas di sini. Iya. Pak Ridwan, berarti terkait dengan sedekah dan zakat di sini ada yang ingin kita tanyakan atau mungkin kita sampaikan di sini Pak Ridwan, karena itu kita mulai dari awal Pak Ridwan mungkin bisa menyampaikan Pak, Bapak apa perbedaan antara sedekah, infak dan zakat itu Pak Ridwan? Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan sedikit pemahaman bagaimana perbedaan zakat, infak, sedekah atau sedekah. Karena memang di UPZ itu juga ada perbedaannya. Untuk pengelolaannya ada zakat, ada infak, ada sedekah. Hukumnya juga beda. Kita mulai dulu dari misalnya infak itu pengertian ulama adalah asyarful mal ilal hajah. Jadi lebih ke harta yang diberikan. Kalau sedekah itu lebih luas. Artinya sedekah itu tidak cuma terkait dengan harta, dengan uang, tetapi bagaimana senyum, tabassumuka fi wajhi akhika, sedekah. Iya, betul, senyum Pak. Itu juga dianggap itu saja sedekah. Sudah sedekah Pak. Menyingkirkan duri di jalan, menyingkirkan halangan-halangan di jalan itu sudah sedekah. Kalau zakat nanti ada lebih rigid aturannya, apalagi yang zakat fitrah itu. Iya, Pak ya. Jadi sudah jelas di sini antara perbedaan antara sedekah, infak dan juga zakat Pak Ridwan. Selanjutnya Pak Ridwan, untuk pertanyaan kami, mengapa dalam Islam itu berbagi harta itu sangat dianjurkan Pak Ridwan? Baik, ini yang mungkin sudah banyak orang yang semakin tersadarkan bahwa harta itu titipan. Jadi kalau orang Jawa itu kan
bondo, titipan, kemudian pangkat, sampiran, itu bagian bagaimana kemudian kita punya kesadaran bahwa kita lahir tidak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa, tapi dari perjalanannya ketika kita mau berikhtiar, rezeki itu datang. Boleh jadi jualannya sama, tapi rezeki berbeda, kekayaan juga berbeda. Maka kemudian ini pentingnya bagaimana kita punya kesadaran spiritual bahwa semuanya hadza min fadli rabbi, ini semua adalah keutamaan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika kita punya kesadaran semacam itu, harus ringan untuk memberikan apa yang barangkali hari ini diberikan, dititipkan rezeki, diamanahkan. Betul. Terima kasih Pak Ridwan. Selanjutnya Pak, terkait dengan berbagi ini Pak Ridwan. Terus kemudian siapa saja Pak dari yang berhak menerima zakat itu Pak Ridwan? Oke, kalau orang yang berhak menerima itu sudah ada aturan, ada aturannya. Jadi kita tidak bisa seenaknya. Jadi misalnya di surah At-Taubah ayat 60 itu, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Itu jelas ada di surah At-Taubah ayat 60, artinya siapa-siapa yang berhak kemudian menerima zakat itu sudah ada aturannya, mulai dari fakir. Fakir itu kalau sekarang mungkin kemiskinan ekstrim, desil 1 itu. Jadi sangat sulit untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Itu ada fakir, ada miskin. Miskin itu adalah orang-orang yang punya kemampuan berikhtiar dalam kesehariannya, tapi hanya dalam batas cukup saja. Ada fakir, ada miskin, ada amil orang-orang yang tugasnya menghimpun zakat, mendistribusikan zakat itu. Tapi amil ini juga ada aturannya, harus punya juga legalisasi hukumnya. Jadi harus ada izinnya. Tidak semua orang, tidak semua lembaga bisa mengumpulkan zakat itu. Kemudian wal mu'allaf itu orang-orang yang baru masuk Islam, setelah yang lebih mudahnya itu bagaimana orang yang ditundukkan hatinya pada Islam, agar mereka merasa punya kehangatan bahwa ada sapaan dari saudara-saudara muslim. Kemudian ada ar-riqab itu apa ya? Kalau sekarang lebih banyak untuk memerdekakan hamba saya, tapi dari penindasan itu bagian dari ar-riqab. Kemudian al-gharim itu orang-orang yang punya tanggungan hutang, tapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, bukan untuk konsumtif. Kalau gitu. Misalnya dia kena judol dan sebagainya, itu bukan dalam rangka tidak boleh. Tapi sabilillah, orang-orang yang mendakwahkan kebaikan-kebaikan, mendakwahkan Islam, itu bagian dari fisabilillah. Kemudian wabnis sabil, musafir. Itu bagiannya. Jadi aturan-aturan siapa yang berhak menerima itu nanti ada bisa dicek ulang di surah At-Taubah ayat 60. Ternyata sangat rinci Pak Yuli ya di sini ya, yang menerima zakat itu ada aturannya. Ada 8 asnaf. Iya Pak ya. Pak Yuli atau Pak Ridwan, terkadang kita sering mendengar pepatah begini Pak, bahwa bersedekah itu tidak harus menunggu kaya. Menurut Pak Ridwan bagaimana Pak itu? Betul. Siapa kemudian yang bisa memastikan bahwa hidup kita kaya? Iya. Kita aja, ajal itu kita belum tahu ya Pak, kapan kita dipanggil. Seperti yang kita sampaikan di awal, sama-sama bekerjanya sama, sama-sama jualannya, sama-sama satu pasar, nominal atau angka-angka yang kita kumpulkan, pundi-pundinya juga berbeda. Nah kemudian ini yang menjadi catatan, ketika sedekah itu harus kaya, nunggu kaya dulu. Satu tadi tidak ada kepastian kapan. Yang kedua, ajal
Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang La tahu. yastakhiruna sa'ata wa yastaqdimun. Iya. Tidak ada yang bisa mengundurkan, memajukan ajal itu. Ketika ajal itu datang, ya datang saja, tidak bisa Iya. kita. Maka kemudian ada di apa namanya, di surah Al-Munafikun itu ada satu permintaan orang yang kalau ditunda ajalnya dia mau bersedekah, maka dia mengajukan doa, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Masya Allah. Tuhanku, kalau engkau tunda ajalku maka akan aku sedekahkan. Ya. Izinkan aku tunda berapa menit, berapa hari, maka akan aku sedekahkan harta-hartaku itu agar aku jadi orang-orang yang sholihin. Maka ini barangkali mengetuk hati kita. Iya. Memotivasi kita. Ketika kesempatan ada, jangan pernah ditunda-tunda. Dan jangan sampai punya pikiran nanti kalau sudah kaya sudah banyak, sudah berlebih. Karena yang kecil ada kita sulit berbagi, apalagi yang besar. Yang besar. Apa namanya, egoisme kita, pelit kita, kepikiran kita akan muncul, nanti nggak akan pernah bersedekah jadinya. Iya. Kadang pendapatan sudah besar, ternyata pengeluarannya juga ada besar. Saja begitu Pak Yuli. Iya. Jadi intinya di sini itu ya Pak, untuk mengetuk hati kita itu. Jadi untuk bersedekah itu jangan sampai menunggu kalau sudah kaya. Iya, jangan tunda-tunda. Iya, betul Pak. Selanjutnya Pak Ridwan, di sini bagaimana Pak sedekah itu bisa membersihkan hati dari sifat kikir? Menurut Pak Ridwan bagaimana Pak ini? Iya, salah satu kesukaan manusia itu kan hubus sahawat, ada Nisa. Kemudian ada harta, itu bagian dari kesukaan. Ada 3T ya. Iya. Harta, tahta, Harta, wanita. Dikali aja Pak itu ya, surga iya. gitu Pak. Kalau itu kemudian menjadi apa namanya, kebanggaan kita, keinginan puncak hidup kita, maka kalau tidak bisa kita aplikasikan kekayaan itu untuk kebaikan, maka akan menjadi siksa buat kita, jadi beban hidup kita. Beban hidup. Maka kemudian bagaimana sedekah itu akan menjadi apa namanya, amaliyah kebaikan-kebaikan kita, agar titipan Allah itu semakin berkah. Ziyadatul khair, berkah itu kan bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair. Jadi kalau orang Jawa kadang-kadang nilainya barangkali turun, tapi ada satu filosofi Jawa itu, loka bakale kebak itu, jadi berkurang iya, tapi kemudian kebak itu kemudian akan mengundang rezeki Allah yang lainnya. Gitu. Terus selanjutnya Pak Ridwan, berarti sedekah ini bagaimana ya ketika kita itu juga memberikan apa ya, contoh, mungkin juga memberikan pelajaran, mungkin kepada memberikan contoh gitu aja Pak Ridwan, kepada mungkin anak-anak kita, atau mungkin kalau mungkin di madrasah kepada anak usia sekolah maupun remaja itu, kira-kira sedekah yang bisa dilakukan itu apa saja Pak contohnya? Ya baik, ini pengalaman karena saya dulu berangkat dari tukang momong ya, momong bocah. Guru maksudnya jadi guru itu yang paling jadi andalan dan itu manjur adalah keteladanan. Bagaimana kemudian anak-anak kita itu kita kasih contoh. Jadi kalau untuk ceramah-ceramah iya penting karena itu bagian dari teori-teori bagaimana nikmatnya bersedekah, bagaimana pahala orang-orang yang bersedekah itu. Tetapi yang harus dijalankan dan tidak boleh dilupakan adalah contoh teladan nyata dari seorang guru. Kalau di rumah juga orang tua, kalau pimpinan juga pimpinan. Jadi misalnya ada sedekah subuh di sekolah itu, kemudian Jumat berkah. Iya Pak, betul. Tiap Jumat itu.
Itu barangkali jadi contoh-contoh kecil yang kemudian kalau itu diistiqomahkan, dikelola dengan baik, insya Allah akan jadi kedepannya akan jadi catatan indah buat anak-anak kita itu. Bagaimana yang sedikit itu ketika dikelola dengan baik akhirnya akan menjadi pembiasaan, Pak. Selanjutnya Pak Ridwan, cara membiasakan anak sejak kecil agar gemar berbagi, berarti sedekah dengan berbagi. Kalau bersedekah tadi kan di madrasah Pak, mereka ya mungkin dengan dengan Jumat berkah itu dilaksanakan mungkin di sekolah, di madrasahnya. Kemudian kalau untuk berbaginya ini Pak, mungkin ini lebih luas lagi Pak, mungkin bisa di dalam madrasah atau mungkin di luar. Kalau menurut Pak Yuli bagaimana Pak? Iya, dimanapun saja, berbagi itu tidak akan mengurangi yang kita punya. Artinya ketika kita tahu pengemis misalnya sebagai orang tua kasih anak berapa ribu misalnya, nak tolong kasihkan itu. Jadi benar-benar ini kita kasih teladan, kita kasih contoh. Ada satu hal yang sampai sekarang itu jadi membekas. Dulu ketika mendekati bulan Ramadan itu kalau desa-desa itu kan ada operator ya. Itu bagaimana kemudian kita anak-anak kecil itu disuruh orang tua untuk hantaran tidak seberapa sebetulnya. Ada makanan-makanan kecil, ada kue-kue kecil, tapi itu mungkin bagaimana kebijaksanaan atau kebijakan orang tua kita bahwa memberikan contoh kebaikan itu tidak hanya dengan omongan-omongan, tidak dengan ceramah-ceramah, tetapi dengan contoh nyata, datang ke saudara, datang ke tetangga, contoh-contoh kecil itu. Mungkin kalau seperti sekarang ini Pak, ini di bulan Ramadan ini mungkin untuk memberikan takjil, kemudian itu juga bisa itu bagian barangkali bagaimana orang tua kita dulu memberikan contoh-contoh yang kadang-kadang kita baru ngeh ketika kita sudah dewasa. Kalau malam ada puluran untuk dadarusan itu, kalau menjelang buka ada takjilan dan sebagainya. Ya, jadi memang untuk pembiasaan bersedekah ini sekali lagi yang memang harus kita tanamkan sedini mungkin Pak ya, baik itu mungkin di rumah, di dalam keluarga ya, kemudian kita sebagai pendidik pun juga bisa melakukan pembiasaan ini juga di madrasah dan sekolah. Nanti Pak Ridwan. Betul sekali. Ya. Selanjutnya Pak Ridwan, ini terkait dengan zakat Pak Ridwan. Bagaimana Pak untuk cara menghitung zakat secara sederhana, ini mungkin pemirsa ingin tahu. Untuk zakat ini misalnya ada yang kita PNS misalnya ada zakat profesi yang 2,5%, ada yang pertanian, ada yang 5% atau 10%, tergantung bagaimana aplikasi di lapangan ketika ngopeni tandurannya itu. Itu ada persentasenya. Tapi untuk lebih mudah karena zaman digital, kalau bingung langsung aja klik di kalkulator zakat. Itu lewat Basnas bisa. Tinggal masukkan kita punya emas berapa. Karena itu nanti juga terkait dengan ada nisab, ada haul, ada batas standar kepemilikan kita, batas waktunya dan seperti itu. Sekali lagi bisa klik di Basnas misalnya, itu kalkulator zakat. Itu sudah komplit semua. Begitu ya, mungkin ini untuk pemirsa nanti bisa ini Pak, bisa diklik di situ kalau misalkan nanti ingin tahu ya. Selanjutnya Pak, apa Pak Ridwan untuk peran lembaga amil zakat saat ini Pak Ridwan? Kalau lembaga amil zakat itu tadi ada penghimpunan, ada penyaluran, kemudian ada pelaporan. Itu tugas amil zakat. Nah, sekarang ada LAS nih, lembaga amil zakat itu. Nah, tugas kita sebagai penyelenggara zakat wakaf itu kan mengkoordinasikan semuanya, mengorkestrasi agar kemudian semuanya tidak tumpang tindih. Jadi ada Basnas, ada LAS. Kalau Basnas itu kayak ambil zakat plat merah gitu kan. Kalau yang masalah plat merah itu yang seringkali yang pangsa pasarnya itu dari PNS.
Kalau las itu kan dari ormas, dari masyarakat itu yang bisa mendirikan. Oh, nggak tahu. Nah, dan itu semuanya nanti harus aman regulasi, Ya, aman syar'i, ya. aman NKRI. Jadi bagaimana kemudian mengumpulkan zakat, jangan sampai nanti ketika sudah dikumpul dananya untuk menindas orang lain, berbuat keburukan, bom misalnya dan sebagainya, teror-teror itu. Yeah. Makanya ada 3A kalau di kita itu. Yeah. Jadi tadi aman regulasi, Aman regulasi. mereka bergerak di masyarakat, Ya, ada izinnya, ada izinnya. kemudian aman syar'i, Ya. berapa prosentasenya, seperti apa mekanisme pengumpulan zakat, Ya. ya, dan satu lagi harus aman NKRI. Nah, siap-siap. Ya. Selanjutnya Pak Ridwan, zakat itu diberikan langsung tanpa melalui lembaga. Apakah itu boleh Pak Ridwan? Secara syar'i boleh, secara Boleh, syar'i ya. boleh, Iya. tetapi sekali lagi bagaimana kemudian misi zakat itu diantaranya adalah satu, penyucian jiwa kita biar kita tidak medit, tidak pelit gitu kan. Dengan itu akan mudah berbagi. Tetapi ketika kita menyerahkannya lewat amil zakat atau lembaga amil zakat yang kita percayai, itu supaya tidak terjadi overlap, Ya. tidak menumpuk di satu Tidak menumpuk tempat, di satu tempat ada saja. pemerataan. Iya. Dan sekarang semuanya harus terdata di ini jadi satu, datanya harus terintegrasi dengan program pemerintah. Jadi misalnya di Kementerian Agama itu kan ada asta protas ya. Nah, salah satu yang berdampak bagaimana zakat itu datanya juga harus terintegrasi dengan DSEN di kementerian, biar nanti pengentasan kemiskinannya tidak tumpang tindih dan bisa saling membantu. Saling membantu. Iya, dan sekarang luar biasa, semuanya bergerak. Misalnya ada pemberdayaan ekonomi umat berbasis KUA. Iya. Seperti kemarin Magetan juga dapat itu satu di KUA Pelausan. Itu bagian dari sinergi teman-teman Basnas, teman-teman LAS, semuanya bergerak. Ada yang spesialis di pendidikan, dakwah dan sebagainya. Tapi semuanya terkoordinir di iya, satu titik. satu Gitu. titik. Iya Pak. Iya. Pak Ridwan, tidak terasa Pak, sebenarnya banyak sekali yang masih ingin kita tanyakan di sini, tapi ternyata kita dibatasi dengan waktu Pak Ridwan. Karena itu mungkin untuk yang terakhir Pak Ridwan, untuk sedekah, infak dan zakat ini dampaknya apa Pak? Jika yang terutama zakat Pak, yang zakat ini dampaknya apa Pak ketika sebagai umat Islam itu kok tidak menunaikannya? Ketika dia mampu, kemudian tidak menunaikan, Iya. karena ini salah satu jadi rukun Iya. Islam, maka patut dipertanyakan bagaimana keislamannya. Yang kedua, Karena kalau rukun, kita mengacu betul. pada sejarah, ada salah satu kelompok yang harus diperangi. Jadi orang yang tidak membayar zakat itu harus diperangi. Gitu. Jadi jangan jangan meremehkan urusan zakat ini. Iya, kalau memang ngaku orang Islam. Iya. Biar keren gitu kan. Iya. Biar keren, berkah hidupnya. Karena tadi kita diskusi di awal, semuanya titipan Allah. Ketika kita kemudian kita sampaikan ke Allah lagi dengan cara berbagi dengan makhluknya, maka insya Allah keberkahan hidup kita dunia akhirat. Iya. Terima kasih Pak Ridwan. Mungkin sebagai closing aja Pak Ridwan disampaikan ke pemirsa podcast Pak Ridwan untuk bintang-bintang kita saat ini. Terima kasih kesempatannya. Mudah-mudahan kalau nanti masih belum tuntas bisa kita sambung di episode berikutnya terkait dengan zakat, infak dan sedekah. Biar hidup kita keren. Salah satu hal yang jadi culture kita kalau anak-anak gaul sekarang adalah kita harus rajin-rajin infak, sedekah, dan jangan lupa tunaikan zakat kita, baik zakat mal maupun zakat fitrah kita. Ya, terima kasih sekali Pak Ridwan untuk bincang-bincang kita hari ini. Insya Allah sangat luar biasa. Ya, semoga saja sangat bermanfaat untuk peserta pemirsa podcast yang ada di rumah.
Pemirsa podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan yang berbahagia, demikianlah tadi perbincangan kita yang luar biasa bersama narasumber kita yaitu Bapak Ridwan Yulianto SAG yang tentunya sangat bermanfaat sekali. Ini menambah wawasan kita, menambah ilmu terkait dengan infak, zakat dan juga sedekah. Dan saya Suwarni sebagai pemandu acara pada kesempatan kali ini mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan selanjutnya sampai jumpa insya Allah di episode berikutnya dengan narasumber dan topik yang berbeda. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.